Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengempu mata kuliah serta teman-teman yang menonton video presentasi kelompok kami. Pada kesempatan kali ini, saya Iputu Yogi Balakrishna dengan NIM 210.341 yang akan bertugas sebagai moderator dalam video presentasi kelompok kami kali ini, di mana kelompok kami akan membahas tentang menggunakan CRM sosial untuk mempengaruhi layanan pelanggan dan loyalitas, sebuah perspektif dalam industri penerbangan. Tentunya kali ini saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu Nikade Ayu Budiartini dengan NIM 210.314, Nimade Indah Pasawati dengan NIM 210.338, dan Niputu Ayu Paramita dengan NIM 210.305 yang nantinya juga akan mempresentasikannya. Pendahuluan, latar belakang. Yang pertama ada evolusi pemasaran dan internet. Melakukan transaksi selalu ada dalam sejarah manusia, sejak manusia pertama memutuskan untuk berdagang dengan sesama tetangganya. Pasokan barang disesuaikan dengan permintaan lokal untuk mereka dan sistem transaksi seimbang. Fasilitator di sini untuk jenis transaksi ini adalah kelangkaan relatif produk yang terbatas pada masing-masing komunitas lokal. Ini secara alami menyebabkan para sarjana ingin mencoba menemukan cara baru untuk mengontrol sisi-sisi permintaan dari bersamaan. Yang kedua ada Web 2.0 dan media sosial. Dengan perkembangan teknologi dan internet, ranah online telah berubah dari hanya menyediakan informasi buatan perusahaan kepada pelanggan menjadi apa yang sekarang kita sebut Web 2.0. Perbedaan utamanya adalah sekarang pelanggan berada di pusat komunikasi. Selain itu, konsumen tidak lagi beralih ke perusahaan untuk mengumpulkan informasi, tetapi mengandalkan saran dan rekomendasi dari rekan mereka melalui grup sosial dan komunitas online umum. Nah, yang ketiga ada CRM sosial dan loyalitas pelanggan. Nah, istilah CRM sosial relatif baru dan pertama kali diusulkan oleh Mohan yang mendefinisikan sebagai fitur web 2.0 dan jejaring sosial dengan sistem CRM saat ini. Jadi, ini adalah integrasi model dan sistem CRM tradisional dengan web 2.0 baru dan kemampuan media sosial internet. Hal ini disebabkan sebagian besar interaksi antar pelanggan terjadi pada platform media sosial yang berada di luar jangkauan perusahaan seperti Facebook, Twitter, blog, dan komunitas lainnya. Nah, untuk selanjutnya ada pembahasan masalah. Berdasarkan latar belakang singkat masalah di atas, jelas bahwa karena perubahan teknologi dan media sosial, pandangan perusahaan yang berpusat pada pelanggan perlu diubah dan disesuaikan agar menjadi tempat yang paling nyaman bagi pelanggan. Ruang web media sosial. Namun saat ini hanya sekitar 23% dari perusahaan global besar yang menggunakan media sosial untuk meningkatkan layanan pelanggan mereka, dan tidak semuanya menggunakan teknik yang tepat dan melakukan dengan sukses. Tingkat adaptasi tetap rendah meskipun keuntungan sudah terlihat seperti peningkatan kepuasan pelanggan dan penurunan biaya dukungan. Nah, untuk pertanyaan penelitiannya, dapatkah layanan pelanggan dan loyalitas pelanggan dipengaruhi dengan mengintegrasikan saluran media sosial ke dalam manajemen hubungan pelanggan yang ada untuk perusahaan? Jika iya, bagaimana? Nah, untuk selanjutnya ada bagian dari metodologi. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada desain penelitian. Tujuan kami adalah untuk menyelidiki apakah menggunakan saluran media sosial dan menggabungkannya ke sistem CRM yang ada dapat mempengaruhi layanan pelanggan dan loyalitas pelanggan. Selanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana pengaruh ini bekerja dengan menemukan karakteristik CRM sosial dalam kaitannya dengan layanan pelanggan dan manfaat yang dapat diberikannya kepada perusahaan.
Untuk memenuhi tujuan ini, kami harus memilih desain penelitian yang akan membantu kami melihat hubungan antara media sosial, CRM, layanan pelanggan, dan loyalitas. Selanjutnya ada studi kasus. Studi kasus adalah analisis rinci dan intensif dari satu atau beberapa kasus untuk menemukan fitur unik dari kasus-kasus khusus tersebut. Selain itu, salah satu keuntungan studi kasus adalah dapat membantu mengungkap fenomena dalam latar aslinya. Jadi, dalam kasus kami ini membantu digunakan untuk menyelidiki efek CRM sosial dalam pengaturan aslinya saluran media sosial untuk menguji pengaruhnya terhadap layanan dan loyalitas pelanggan. Selain itu, karena studi kasus adalah metode yang paling cocok untuk digunakan ketika mencoba menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana. Dan ketika ada sedikit atau tidak ada kendali atas peristiwa yang sedang diselidiki, kami beralasan bahwa itu akan membantu kami menjawab pertanyaan kami. Nah, studi kasus yang kami gunakan yaitu dalam industri penerbangan, persis karena perusahaan penerbangan sangat bergantung pada kepuasan pelanggan untuk menjalankan bisnis mereka. Mereka adalah industri yang mempelopori gagasan CRM pada tahun 1980-an dengan memperkenalkan program Free Client Flyer mereka. Namun ada perusahaan penerbangan yang telah mengembangkan alat manajemen hubungan pelanggan sosial mereka untuk menciptakan nilai dan kepuasan bagi pelanggan mereka. Ketiga perusahaan tersebut pada awalnya dipilih untuk studi kasus kami. Sebagai contoh, perusahaan berperingkat tinggi yang unik di antara kepuasan pelanggan, meskipun ada masalah yang dihadapi oleh perusahaan penerbangan lainnya. Sayangnya, setelah upaya berulang kali menghubungi ketiga perusahaan tersebut untuk wawancara, hanya JetBlue Airways yang membalas kami. Oleh karena itu, dua maskapai lainnya dibuang karena kurangnya akses yang akan menghalangi kami untuk mendapatkan informasi yang cukup untuk analisis. Selanjutnya ada pendekatan penelitian. Desain ini paling cocok karena kami tahu JetBlue menjadi pemimpin dalam survei kepuasan pelanggan dan dengan demikian akan memberikan informasi kasus yang unik. Oleh karena itu, wawancara perusahaan bersama dengan penelitian sekunder di halaman web mereka, wawancara dan studi kasus lainnya memberikan perspektif perusahaan tentang CRM sosial. Semua itu merupakan bagian dari konsep penelitian kualitatif yang menyelidiki secara mendalam sudut pandang perusahaan. Ada dua pendekatan yang dapat digunakan dalam kasus ini, yaitu induktif dan deduktif. Yang pertama, menyatakan bahwa tidak ada teori yang hadir dan penelitian akan membangun teori baru berdasarkan temuan empiris. Yang terakhir datang dari sudut pandang bahwa sudah ada teori tentang hal itu dan akan diuji melalui data empiris. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya itu ada strategi penelitian. Yang pertama itu penelitian teoritis. Penelitian teoritis ini didasarkan pada pengumpulan informasi dan data dari penelitian yang dipublish dari sebelumnya. Yang kedua itu ada penelitian empiris. Penelitian empiris ini kami dari data primer dan sekunder yang dikumpulkan dari sejumlah sumber. Untuk penelitian utama kami mengumpulkan data dari wawancara, survei, dan etnografi melalui observasi online. Selanjutnya itu ada validasi dan keandalan. Memiliki hanya satu perusahaan studi kasus sebagai studi kasus memberikan kami masalah apakah data dan kesimpulan yang kami miliki validasi dalam hal generalisasi untuk total populasi. Ini tentu saja tidak demikian halnya dengan studi kasus tunggal. Akhirnya kita berpotensi memiliki pertanyaan mengenai validasi penelitian dalam hal ruang lingkup penelitian yang terbatas, jumlah wawancara yang terbatas, dan tingkat responden 10% pada saat survei. Kami juga mencoba meningkatkan validasi dari hasil menggunakan metode triangulasi. Dengan cara ini kami dapat memeriksa validasi hasil dari berbagai sudut pandang. Selanjutnya itu ada prasyarat dan batasan. Bagian ini digunakan untuk menyatakan prasyarat dan keterbatasan yang kami gunakan selama penelitian teoritis dan penelitian empiris. Kedua, penelitian yang dilakukan untuk tesis ini dilakukan pada satu perusahaan penerbangan yang sangat baik dalam sebuah kepuasan pelanggan. Ketiga, hanya saluran media sosial Twitter yang digunakan dalam penelitian ini. Seperti dibahas bagian etnografi, ini dilakukan pada pengamatan awal bahwa akun Twitter JetBlue
kaya akan data yang dihasilkan pelanggan dan interaksi serta aktivitas yang terjadi di sana antara perusahaan dan pelanggan sangat penting. Selanjutnya materi tentang teori. Baik, selanjutnya untuk teori yang pertama itu pengantar. Fokus penelitian utama kami adalah untuk menyelidiki apakah ada antara hubungan CRM sosial baru dan peningkatan layanan pelanggan dan loyalitas pelanggan, dan jika ya, bagaimana cara kerja hubungan tersebut. Yang kedua itu ada CRM tradisional. Salah satu cara mencoba kembali membangun koneksi mereka ke pelanggan baru yang jangka meningkatkan loyalitas pelanggan jangka panjang adalah dengan menerapkan Customer Relationship Management. Pada pertengahan 1990-an, perkiraan bahwa permintaan manajemen hubungan pelanggan akan tumbuh dengan cepat dan banyak bisnis bertegas menerapkan tanpa visi yang jelas ataupun serangkaian praktik terbaik yang diperlukan untuk implementasi yang berhasil. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya ada CRM sosial. Mohan et al. Adalah salah satu yang pertama menghubungkan Web 2.0 dan menghasilkan istilah yaitu CRM sosial. CRM sosial dapat dilihat sebagai strategi khusus perusahaan yang menciptakan keterlibatan pelanggan dan membangun hubungan pelanggan yang lebih kuat yang memanfaatkan layanan Web 2.0 untuk mendorong keterlibatan pelanggan secara aktif. Selanjutnya ada layanan pelanggan dan loyalitas pelanggan. Pentingnya layanan pelanggan selalu dipandang sebagai bagian penting dari strategi bisnis apapun. Dan saat ini minat terhadap subjek tersebut muncul kembali dan berdampak pada lingkungan Web 2.0. Menurut Gerbeck, inti dari setiap layanan pelanggan nyata adalah untuk meminimalkan masalah dan mengoptimalkan pengalaman pelanggan yang dialami pelanggan individu. Selanjutnya ada temuan empiris kasus JetBlue. Lalu ada profil JetBlue. JetBlue Airways adalah perusahaan maskapai berbasis di New York yang didirikan pada tahun 1999 oleh David Neeleman dan telah mengalami pertumbuhan yang substansial dalam dekade terakhir. Yang pertama ada strategi, visi, dan misi nilai. Sejak awal JetBlue bertujuan untuk memberikan pelanggan pengalaman yang lebih baik seperti yang dijelaskan oleh pendiri David Neeleman, membawa manusia kembali ke perjalanan udara. Salah satu cara JetBlue melakukan ini adalah dengan mencapai tingkat layanan pelanggan dan pelanggan yang tinggi, kepuasan, dan menciptakan pengalaman pelanggan yang tak tertandingi. Selanjutnya ada spesifik layanan. Seperti yang dinyatakan di bagian sebelumnya, JetBlue telah membangun budaya perusahaan mereka dengan memberikan layanan dan pengalaman terbaik bagi pelanggan mereka. Lalu ada upaya dan kehadiran media sosial. Lain beberapa tahun terakhir, JetBlue telah melakukan upaya pendampingan untuk upaya dan kehadiran media sosial agar diketahui oleh pelanggannya. Selanjutnya ada karakteristik interaksi VTAP. Strategi yang dimiliki JetBlue untuk membangun hubungan dengan pelanggannya secara kompleks berpusat pada mantra pelanggan adalah yang terpenting dan membawa kembali kemanusiaan ke dalam hubungan ini. Ini ada hasil hubungan atau tampilan pelanggan. Positif adalah semua komentar di mana pelanggan jelas senang dan puas dengan layanan JetBlue, baik secara langsung memberikan pujian kepada mereka atau dengan membagikan komentar umum yang positif tentang perusahaan. Negatif, di sisi lain, sangat bertolak belakang di mana pendapat pelanggan tentang layanan perusahaan atau perusahaan secara umum negatif karena beberapa keluhan ketidakpuasan, frustasi, dan bahkan kemarahan dengan pengalaman yang mereka alami dengan perusahaan. Netral adalah semua tanggapan yang tidak dapat dikategorikan sebagai negatif atau positif karena kurangnya indikator bahasa untuk perasaan dan persepsi mereka terhadap perusahaan. Kesimpulan, tujuan dari penelitian kami adalah untuk memperdalam pengetahuan kami tentang bagaimana perusahaan dapat memanfaatkan kekuatan media sosial dengan memanfaatkan CRM sosial. Kami menyelidiki bagaimana mengintegrasikan
mengintegrasikan saluran media sosial ke dalam platform manajemen hubungan pelanggan yang ada untuk perusahaan dapat mempengaruhi layanan pelanggan dan loyalitas pelanggan. Studi penelitian ini bertujuan untuk berkontribusi pada pengetahuan yang ada tentang CRM dan CRM sosial dengan menawarkan pemahaman lebih lanjut tentang peran media sosial dalam hal layanan pelanggan dan loyalitas pelanggan. Nah, demikianlah video presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata dalam video presentasi kali ini, kami mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.